pagi teman-teman terkasih, puji Tuhan hari ini kita masih bisa merasakan kasih Tuhan berupa nafas kehidupan dan hari yang baru. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, teman-teman mari kita berdiri, kita buka ibadah kita pada hari Minggu Persekutuan Teruna ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda Wudi 78, Aku Bersukacita. Bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke Halo, shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Sehat ya? Kakak berharap dan berdoa agar adik-adik tetap sehat selalu. Baik, sebelum kita memulai pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pada pagi hari ini. Tuhan boleh kembali izinkan kami untuk bangun dan melakukan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti dan agar kami dapat melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Injil Markus pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Injil Markus pasal 7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Kakak akan membacakannya bagi kita semua. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu,
dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik, Injil Markus yang kita baca pada pagi hari ini menceritakan tentang betapa kuat dan kokohnya ahli Taurat dan orang Farisi dalam memberlakukan hukum Taurat dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan, ahli Taurat ini dan orang-orang Farisi cenderung untuk memaksa umat pada saat itu untuk senantiasa mengedepankan pelaksanaan hukum Taurat itu. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa bukan hal tentang keberimanan, yakni hubungan Allah dengan manusia atau manusia dengan sesamanya yang ditonjolkan oleh ahli Taurat tersebut atau orang-orang Farisi itu, namun justru mereka lebih mengedepankan, lebih mengutamakan pelaksanaan budaya atau tradisi. Kebiasaan yang seharusnya hanya dilakukan oleh para imam, seperti membersihkan dirinya setelah pulang dari tempat keramaian, menjadi sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh setiap umat, termasuk Yesus dan para muridnya pada saat itu. Nah, orang yang tidak melakukan kebiasaan tersebut akan dianggap najis dan layak menerima hukuman menurut orang Farisi dan para ahli Taurat tersebut. Nah, hal inilah yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus perlahan-lahan ingin mengubahnya. Yesus ini menginginkan hubungan yang erat antara Allah dengan manusia, lalu manusia dengan sesamanya yang terlebih dahulu dikedepankan, diutamakan daripada budaya dan tradisi adik-adik. Nah adik-adik, apakah pelaksanaan budaya atau tradisi itu salah? Jawabannya tentu tidak kan? Adat istiadat, budaya, atau tradisi itu patutlah kita junjung tinggi. Seperti ada kata pepatah tuh, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bagaimana tuh pepatah itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita, para anak teruna gitu? Nih kakak kasih contoh ya, kita kan tinggal di kota Batam, di Kepulauan Riau, di bumi Melayu. Nah, biasanya di momen-momen tertentu, misalnya seperti hari ulang tahun Kota Batam atau hari ulang tahun Kepulauan Riau, kita mendapat himbauan dari sekolah untuk para siswa dan guru-guru menggunakan pakaian Melayu selama seminggu. Benar kan? Nah, adik-adik, sebagai anak teruna, kita tidak perlu bersungut-sungut ya. Kita pakai aja baju Melayu itu tanpa bersungut-sungut. Misalnya kayak, aduh pakai baju Melayu ini ribet, aduh pakai baju Melayu ini panas, dan lain-lain. Adik-adik, kita harus ingat bahwa Allah itu menginginkan kita untuk selalu berhikmat. Allah menginginkan kita untuk senantiasa menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Nah, adik-adik bisa baca ayat itu dalam Matius 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Hal kedua yang disoroti oleh Tuhan Yesus adalah penerapan hukum Taurat yang kelima.
Apa tuh bunyi hukum Taurat yang kelima? Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Iya, benar. Nah, adik-adik, dalam hal ini, para imam kembali mengutamakan adat istiadat sehingga memutarbalikkan fakta atau hukum yang sebenarnya dilakukan demi kepentingan para imam. Nah, mereka menganggap memberikan ungkapan syukur kepada Allah di bait Allah yang akan diterima oleh para imam itu dianggap sama dengan melakukan kewajiban sebagai anak di tengah keluarga, seperti halnya membantu orang tua di rumah. Tuhan Yesus mengkritisi pengajaran para imam yang menggunakan hukum Taurat untuk memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya, adik-adik. Nah, arti dari sebuah kenajisan bukanlah hal yang masuk, namun apa yang keluar atau terucap, atau bahkan sampai apa yang dikerjakan atau dilakukan, adik-adik. Nah, adik-adik, pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini tidak hanya bertentangan dengan pemuka agama dan orang Farisi saja, karena perbedaan pandangan mengenai cara memberlakukan hukum Taurat tersebut. Dalam hal budaya pun, Tuhan Yesus ini dianggap tidak berbudaya karena tidak menerapkan budayanya tersebut. Nah, karena perbedaan-perbedaan itulah yang membuat mereka terus mencoba mencari apa kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya, agar dapat dengan mudah mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini sudah melakukan kesalahan yang sangat besar karena tidak menerapkan hukum Taurat dan tradisi mereka di kalangan umat Israel. Adik-adik, di tengah situasi yang masih pandemi ini, peribadahan IHMPT di hampir seluruh GPIB di Indonesia masih dilakukan secara online atau secara daring. Nah, untuk itu penting sekali untuk kita tetap menjaga sikap dalam kita beribadah. Misalnya kita beribadah dengan posisi duduk, lalu tidak rebahan, lalu juga kita menjaga kebersihan diri, kita tidak beribadah sambil sarapan atau melakukan hal-hal yang lain. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, aturan yang mengikat dalam kehidupan kita ini janganlah sampai mengganggu esensi dari ibadah itu. Karena hal yang terpenting bukan saja tubuh kita, tapi juga roh dan jiwa kita harus juga beribadah. Baik adik-adik, sekian dulu penjelasan dari kakak. Semoga Roh Kudus Tuhan memampukan kita dalam memahami dan melakukan firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda Budi 112, Yesus beri ku nampakkan perangaimu. Mari kita bersatu-satu dalam doa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati, kami tadi telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati agar kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati agar
berkati agar adik-adik lain selalu diberi kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati kakak lain ya Tuhan, memberitakan firman. Kiranya Engkau memberkati mereka juga agar diberi selalu kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit dan selalu diberi perlindungan oleh-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati orang tua kita ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan juga ya Tuhan. Berkati agar mereka yang bekerja dapat bekerja dengan baik ya Tuhan. Yang berada di rumah dapat selalu berada di rumah dengan selamat ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati juga bangsa dan negara kita ya Tuhan. Berkati agar bangsa dan negara kita dapat selalu berkembang ya Tuhan, dan dapat selalu diberkati segala pemimpin-pemimpinnya ya Tuhan. Itulah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami dan segala programnya. Tuhan yang memberkati rencana dari gereja kami, rencana program yang akan dilaksanakan. Tuhan yang memberkati agar berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para pendeta, untuk para presbiter, untuk pengurus dan pelayan Pelkat, untuk komuger, untuk multimedia, soundman, dan jemaat. Tuhan yang memberkati kami semua. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk program vaksinasi yang masih berjalan di negeri kami ini. Tuhan, ketuk pintu hati orang-orang yang belum mau untuk menerima vaksin, agar mereka segera mau menerima vaksin, agar kami dapat hidup kembali normal lagi. Tuhan, kami mau berdoa untuk kesehatan adik-adik. Tuhan yang memberkati dan melindungi adik-adik, jauhkan dari segala macam penyakit Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pendidikan adik-adik yang mungkin akan menjalani ujian dalam waktu dekat atau sedang menjalani ujian. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menyertai proses pengerjaan ujian mereka, agar mereka dapat mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik yang berulang tahun dan dalam seminggu ini akan berulang tahun. Tuhan, terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada adik-adik, dan ajar mereka untuk tetap senantiasa berserah kepada Tuhan. Untuk adik-adik Tuhan yang hari ini belum bisa ikut bergabung, belum bisa beribadah bersama kami, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang mengetuk pintu hati mereka agar minggu depan mereka mau beribadah teruna. Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kami serahkan persembahan ini agar berguna demi pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang tidak sempurna, dan sempurnakanlah doa kami dengan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam
memuliakanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Ajar kami dan tuntun kami ya Tuhan, agar kami bukan hanya mendengarkan, namun juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami dapat menjadi semakin berkenan kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu dan kakak. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita hari ini dan kekal selamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Kakak Layan yang sudah memberitakan firman Tuhan dan teman-teman semua yang sudah mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Sampai jumpa di IHMPT minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.